Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Marfira Putri akan menjelaskan penata laksanaan terapi pada fase 3 post-op CABG. Pada fase 3 ini saya akan menjelaskan beberapa latihan dan yang bisa kita lakukan untuk pasien. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dipinggang, kepalanya tekuk, 1, 2, ke belakang, 3, 4, kanan, 5, ke tengah, 6, 7, 8. Oke, ikutin saya ya. Bawah, ke tengah, ke atas, kanan, tengah, kiri. Oke, 8 hitungan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Atas. Buang napasnya. Oke, stop. Untuk latihan yang bisa saya peragakan ada 3. Yang pertama, duduk ke berdiri, memakai bangku ini tanpa pegangan. Kemudian ada pegangan, kemudian walking atau berjalan selama 6 menit. Selanjutnya naik turun tangga. Untuk pertama kita duduk dulu, ini tanpa pegangan. Ibu coba bangun ya, bangun. Oke, tangannya di samping, duduk lagi. Ibu tidak boleh menyentuh kursinya ya Bu, duduknya tanpa pegangan. Oke, bangun Bu, duduk. Bangun. Oke, duduk lagi. Bangun. Duduk lagi. Oke, stop. Selanjutnya kita akan melakukan 6 minutes walking untuk pasien. Ini kita sudah mengatur stopwatch-nya selama 6 menit pasien berjalan. Kemudian jika dia merasa lelah, dia akan duduk di kursi yang sudah disediakan. Oke Ibu, selesai ya. Kita mulai, kita ulang lagi. Bu jangan nanti belok dari sini ya. Nanti sampai belum saya bilang stop, jangan stop dulu ya Bu. Kalau Ibu lelah, Ibu kasih tanda kayak gini, duduk aja langsung. Oke, 1, 2, 3, mulai. Nah, setelah kita mengukur 6 menit atau seberapa dapat pasien melakukan 6 minute walking, kemudian kita bisa menentukan dari sana skala boxnya, kemudian kita bisa menentukan denyut nadi maksimal pasiennya dan juga berapa MERS yang dia butuhkan. Seperti itu. Udah, stop. Untuk selanjutnya kita akan melakukan naik turun tangga pada pasien. Pasien itu kita suruh naik, kemudian kita ukur, jangan lupa untuk mengukur denyut nadinya sebelum dia latihan. Kemudian di pertengahan kita mengukur lagi berapa denyut nadi istirahatnya. Kemudian di akhir kita mengikut juga tekanan darahnya. Kemudian kita pasien naik pelan-pelan, naik turun tangga selama 5 menit. Awalnya kita bisa dengan pegangan dulu, pelan-pelan masuk badan, kemudian balik lagi. Kalau pasien sudah mampu tanpa pegangan, kita bisa melakukan progresif latihan ini. Kita bisa ulangi
semampu pasien, atau bisa 5 menit, 10 hingga 10 menit dalam setiap minggu itu 3 kali. 3 kali seminggu. Jadi, baiklah, masih dalam fase 3, kita akan melakukan berbagai macam latihan sebenarnya yang mungkin ada karena keterbatasan tidak dapat dipraktekkan. Berdasarkan jurnal yang telah saya cari, maka pada fase 3 ini dapat dilakukan beberapa hal seperti aerobik tadi, latihan untuk daya tahan paru dan jantungnya itu selama 30 menit. Dengan rinciannya itu untuk warming up-nya itu 5 menit, diikuti treadmill, kemudian sepeda statis, arm ergometer, dan diakhiri dengan cool down. Nah, untuk dosisnya sendiri maka sudah ditetapkan di sini. Kalau treadmill walking itu adalah selama 2-4 mil per jam, dan itu selama 10 menit. Kemudian untuk sepeda statis adalah 15-50 watt selama 10 menit. Juga arm ergometer sebesar 15 hingga 35 watt selama 8 menit. Nah, untuk di kemudian hari selama melakukan latihan ini maka akan terus progresif, di mana pada treadmill kita tingkatkan menjadi 15 menit dari 10 menit, kemudian untuk sepeda statis kita tingkatkan lagi menjadi 12 menit dari 10 menit, dan untuk arm ergometer kita tingkatkan lagi dari 8 menit menjadi 10 menit. Nah, kemudian ini semua diakhiri dengan pemanasan selama 5 menit. Kemudian untuk denyut nadi maksimalnya kita mengukur seperti yang telah diajarkan, yaitu denyut nadi maksimalnya 220 kurang usia dengan rentangnya adalah 40-60%. Nah, untuk pertama ketika dimulai latihan ini maka rentangnya adalah sekitar 60% atau 50%. Kemudian dilakukan progresif, bertambahan terus seiring dengan kemajuan perkembangan pasien, yaitu dari 65%, kemudian kita tingkatkan menjadi 70%, kemudian hingga 70% hingga 80% sesuai dengan kemampuan pasiennya, dan diukur berdasarkan matchnya. Dan khusus untuk fase 3, karena misalnya dia itu adalah CABG, pada pasien CABG, karena dia itu post operasi, maka kita harus memperhatikan bagaimana efek latihan terhadap sternumnya, yang biasa kita sebut dengan sternal precaution, di mana salah satunya yaitu dia tidak boleh melakukan strengthening berlebihi dari yang sudah didosiskan, dan akan ditunjukkan berdasarkan dengan yang telah diatur seperti ini. Itu harus diperhatikan berdasarkan yang telah diatur ini, guna meminimalkan latihan-latihan yang kiranya dapat memperburuk kondisi pasien post CABG pada fase 3.